Kendali untuk mudah-mudahan tetap mengikuti proses pendidikan di sini dan mendapatkan banyak ilmu. Luar biasa. Baju tempatnya Pak Komodo. Baju pola. Mana kan baju baju Pak? Baju pola. Iya. Tapi luar biasa inovasinya Pak Direktur dan tim ya. Jadi yang direktur itu bukan hanya orang di kota, tapi di berbagai penjuru. Artinya biar pertama kita saling kenal, kemudian kita mendapatkan banyak pengalaman atau ilmu dari kampus. Juga saya didampingi oleh Pak Adi. Pak Adi mungkin bisa mainnya di depan saja Pak sambil berfoto. Akhirnya saya dikasih waktu sampai jam berapa? Takutnya ada kegiatan lagi kan? Lanjut materi. Ya, baik. Jadi kalau tadi Pak Direktur menyampaikan bahwa API ini merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Kelautan Perikanan, kami Taman Nasional berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau kita lihat strukturnya kira-kira seperti ini. Kita berada di warna yang ini. Jadi kita di bawah Dirjen KSDAE, kemudian di bawahnya Pak Direktur, kemudian langsung kita BPUPT. Taman Nasional Wakatobi, lanjut. Taman Nasional Wakatobi itu merupakan salah satu kawasan konservasi yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk menyampaikan betapa pentingnya konservasi itu, apa yang ada di dalam, apa yang harus kita jaga, apa yang bisa kita manfaatkan, itu sudah menjadi strategi bagi saya. Karena semakin banyak yang paham tentang itu, semakin banyak yang itu peduli. Kira-kira seperti itu. Itu juga strategi. Lanjut. Nah, kira-kira misalnya seperti itu. Jadi kita ini kalau kita lihat di peta nasional tadi, itu sangat kecil. Tidak ada apa-apanya, tapi peranannya sangat penting. Ketika ini tergabung, ketika ini rusak, dunia akan teriak. Kenapa? Karena Wakatobi itu selain taman nasional, kawasan strategis pariwisata nasional, juga sebagai cagar biosfer bumi dalam waktu lagi. Jadi diketahui selama ini kita sudah bangun kolaborasi yang sangat baik. Biasanya tiap ada kegiatan selalu tidak kayak ibarat suami istri, selalu ada bersama. Kalau ada penanaman mangrove, ada transplantasi terumbu karang, selalu kita bersama-sama dengan Taman Nasional. Yeah. Bahwasanya saya adalah ketua program Kosasa. Kebetulan program Kosasa itu sudah melakukan PKS juga dengan Taman Nasional di tahun 2017. Kemudian di tahun yang lalu juga di 2022 ada juga beberapa kelompok mitra konservasi juga di Jaya Raya. Ada kalau tidak salah itu ada 5 yang sudah melakukan kerjasama dengan Badan Nasional, terutama di wilayah Bukau. Jadi tak lalu juga kami juga mendapatkan juga kelompok itu mendapat suplai anggaran dari Badan Nasional itu sebesar 35 juta setiap kelompok, dan ada juga di kelompok saya kebetulan saya gunakan untuk kelompok simpan pinjam. Dan kemudian di beberapa kelompok itu digunakan langsung pengadaan barang. Kemudian selanjutnya, jadi seperti yang disampaikan Pak Kepala Balai Taman Nasional, bahwasanya untuk laut kita itu sebenarnya saya senang sekali bisa berdiri di depan kader konservasi, yang mana mungkin kita ini kan ke depan juga kita punya pola pikir itu kan sudah sedikit rendah, tingkat memori kita itu, kecerdasan kita itu kan semakin menurun. Nah, jadi makanya ada generasi muda yang
akan menjalankan ke depan kiat-kiat sebagai mengkampanyekan bahwasanya laut itu sangat penting untuk masyarakat sebenarnya. Jadi saya ini sejak saya kecil umur 9 tahun itu saya sudah membantu ayah saya budidaya rumput laut. Saya semangat sekali, apalagi dengan adanya laboratorium kultur jaringan. Kemudian ada inovasi juga dari kampus ini yang saya harus apresiasi, pembuatan pelampung yang ramah lingkungan itu luar biasa sebenarnya. Kemudian untuk kontribusi masyarakat adat di tentang konservasi laut itu sebenarnya masyarakat itu dalam hal ini beberapa desa dilihat, karena kan yang namanya dini itu kan ada pemangku adatnya. Masyarakat hukum adatnya yang ada tokoh-tokoh pemangku adatnya itu di kawasan ini sebenarnya itu sudah dibuatkan aturan yang akan dibuatkan peraturan bersama kepala desa tentang pelarangan, bukan pelarangan secara pada nelayan luar untuk menjaga kita punya lokasi wilayah budidaya rumput laut dan juga biota-biota laut yang ada di wilayah esensi masyarakat adat dia. Itu sebenarnya bukan larangan secara langsung saya kepada masyarakat luar ya yang bukan di kawasan adat, tetapi ada juga yang diperbolehkan harus melalui izin masyarakat adat. Karena kan yang namanya kita budidaya atau menjaga kawasan lingkungan laut itu otomatis harus kita jaga kualitas air juga toh. Karena seperti yang disampaikan tadi Bapak Kepala Balai bahwasanya itu tadi yang di gambar-gambar yang kita simak banyak juga nelayan-nelayan yang melakukan pola penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Saya memberi contoh misalnya, di nelayan kami nilai itu ada nelayan sero, ada juga nelayan bubu, ada juga nelayan cari gurita. Gurita itu sebenarnya yang harus kita menjadikan contoh sebenarnya gurita. Gurita itu apabila sarangnya, yang mana gurita itu kan bersarang di terumbu karang. Kalau ada karang yang patah, dia tidak akan kembali lagi itu ke rumahnya. Itu kita harus belajar, makanya kita harus jaga betul. Ya pokoknya kalau sarang gurita itu kan kalau kadang juga yang pola penangkapan yang tidak ramah lingkungan diambilkan jenis baru dihantam, jadi kan otomatis semuanya rusak. Jadi kalau kita menangkap gurita itu harus kita pelan-pelan, jangan sampai rumahnya rusak, kemudian di sekitaran sarangnya itu dia patah karangnya. Karena kapan dia patah karangnya dia tidak akan kembali lagi ke rumahnya itu. Makanya itu kita punya wilayah pesisir itu betul-betul harus kita jaga, terutama kualitas airnya kita yang alhamdulillah di liara yang ini sekarang sudah ada beberapa hektar, 50 hektar untuk proses modeling yang ada dari pemerintah itu harus dijaga dengan adanya membangun kerjasama dengan Balai Taman Nasional. Makanya di tahun 2017 itu dari situ kita sudah melakukan PKS yang namanya kerjasama dengan kemitraan dengan Balai Taman Nasional di bawah yang pelaksananya itu adalah Forum Nelayan Pusasa di bawah naungan adat. Jadi kami itu hanya penjalannya. Kami sebagai dengan teman-teman di 5 desa di liara itu melakukan kerjasama dengan mereka di bawah naungan pemangku adatnya kami. Jadi itu kami punya Dewan Penasehat itu Balai Taman Nasional, kemudian masyarakat adat dia, betul-betul itu adalah leader-leader itulah yang menjadi penasehat kami. Jangan sampai juga kami yang pelaku-pelaku ini justru kami yang merusak. Jadi harapan saya sebagai nelayan, sebagai pembudidaya rumput laut, adik-adik, marilah kita jaga kita punya wilayah Wakatobi ini, terutama di lautnya kita, supaya generasi ke depan, adik-adik kita atau anak cucu kita juga bisa menikmati indahnya terumbu karang kita, suburnya rumput laut kita di laut. Karena terus terang, kami itu orangnya itu dulu mata pena istilahnya orang Ambon itu dia bilang banyak putus sekolah. Dengan adanya sumber daya laut kita, dalam hal ini rumput laut, makanya anak-anak itu sudah banyak berkuliah. Sudah ada yang kuliah di Kendari sana, di Jawa sana, di Makassar sana, dan alhamdulillah juga sudah ada yang kuliah di sini. Itu karena potensi laut kita yang kita jaga. Dengan adanya tadi seperti itu. Saya juga terus terang di channel saya itu ada channel YouTube saya di Adi Malakapala, itu sebenarnya
Artinya ide itu saya menjadi nelayan, saya menikmati hasilnya, saya juga buatkan channel. Dan harapan saya channel itu menjadi pembelajaran media kampanye juga untuk ke depan. Jadi channel itu saya mengkampanyekan biota-biota laut yang dilindungi. Karena di aktivitas saya di channel itu kan penangkapan yang kami itu menggunakan sero, menggunakan bubu, kami mencari gurita, yang artinya di bubu itu kan ada jenis-jenis ikan yang ukurannya itu masih kecil, itu namanya sistem rilis, kita lepas. Nah, itulah pembelajaran yang kami buat di channel Aldi Kepala itu. Terima kasih, itu juga berkat daripada pendampingan dari Bapak. Saya diajarkan buat videonya, saya diajarkan editingnya. Nah itu kalian seperti itu, penangkapan itu sebenarnya harus kita jaga. Jangan sampai karangnya itu dia patah. Minimal kita sisihkan dulu batunya buat kembalikan. Jadi itu rumahnya itu kan siapa? Jangan lupa like. Like and follow. Ya, jadi ini cara ini sudah semua media sosial itu. Ada di YouTube-nya, ada di Facebook, ada juga di TikTok. Ini bukan berkat syukurnya dari Balai Besar. Subscribernya pertama itu orang Balai Besar. Terima kasih Pak Kepala Balai, Kepala Seksi yang memberikan kesempatan Kepada saya untuk bersama-sama bertatap muka kepada kader-kader konservasi kita. Luar biasa, tapi kan saya sadar kalau melakukan penelitian apa saja menyangkut ekowisata, menyangkut konservasi. Karena saya ini dulu sebelum ini Rambut Putih ini masih kerja-kerja di laut saja. Ya, mungkin kalau untuk yang seperti yang disampaikan ketika nilai tingginya untuk transplantasi karang atau pemasangan transek di bawah, untuk pemasangan transek monitoring karang mungkin tidak bisa karena dia bermasalah dengan saya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Kepala Balai Taman Nasional, Pak Direktur, Pak Kepala Seksi 1. Terima kasih Pak. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Adi, informasi untuk adik Pak Adi ini dulu anaknya alumni angkatan 4 Pak dia? Ya Pak. Angkatan 4. Ini senior kalian. 3 TKT. Bisa jadi pejabat itu dah. Makan makanan pejabat. Saya kasih 300 berarti 51 orang. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semua.